Oke, selamat datang di Belajar Hati. Mari belajar dengan hati. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Waktu Para Ulama. Jadi karangan Syekh Abdul Fattah. Kali ini saya membaca buku Manajemen Waktu Para Ulama. Jadi banyak orang alim atau orang yang berilmu pada zaman dahulu itu sangat mementingkan dengan namanya waktu. Dan waktu itu sesuatu hal yang tidak akan pernah bisa kembali lagi, karena ketika waktu sudah berjalan itu tidak dapat diulang lagi. Ada 3 hal dalam waktu yang kita harus paham. Yang pertama, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam 3 hal itu kita tahu bahwa waktu sangatlah penting. Masa lalu tidak akan bisa dirubah karena sudah berlalu. Masa sekarang adalah momentum buat diri kita bergerak untuk merubah masa yang akan datang. Jadi berfokus pada yang akan datang dan melakukan hal yang sekarang kita lakukan itu menjadi sebuah tolok ukur yang sangat penting untuk menentukan bagaimana kita menuju ke sana dan bagaimana kita menentukan sikap kita sekarang untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi kali ini saya akan mereview buku ini. Kira-kira saya seperti biasa, saya sudah membuat sedikit mind mapping dalam kertas ini. Jadi di dalam manajemen waktu, yang pertama adalah waktu. Ketika kita bicara waktu dalam agama Islam, mungkin di agama-agama lain mungkin ada, tapi saya berfokus di agama Islam. Itu waktu itu sangatlah penting sekali, karena dalam firman-Nya, dalam firman Allah itu Allah sampai bersumpah dengan waktu. Ketika Allah bersumpah dengan waktu itu berarti sangatlah urgent, sehingga menjadi sebuah sumpah. Kalau sesuatu itu penting maka akan diulang-ulang demi masa, wal ash, demi masa. Maka manusia dalam kerugian bagi dia yang enggak memanage waktunya. Dan banyak orang gemilang itu karena waktunya sangat berharga dan sangat digunakan dengan sangat bagus. Dan dalam waktu terdapat banyak hal yang itu menjadi sebuah keajaiban. Mulai dari susah, senang, gembira, sedih, kaya, susah, miskin, dan lain sebagainya. Itu terjadi di dalam pusaran waktu. Ada suatu bait, manusia itu terdiri dari sebuah waktu, hari. Ini kalau nggak salah di dalam buku ini dijelasin dari Syekh Albani. Jadi waktu itu, kita itu terdiri dari susunan waktu. Ketika waktu telah hilang satu, berarti ada bagian dari diri kita yang hilang juga. Jadi waktu itu sangatlah penting, karena di dalam waktu kita bisa dapat berpikir dan merenung. Banyak orang melakukan amal kebaikan di umurnya, tapi di ujung dia melakukan amalan penghuni neraka. Jadi sia-sia semua yang dilakukan, dan itu semua karena waktu. Ada orang yang buruk, tapi di akhir hayatnya dia bertobat dan berbuat kebaikan, jadi berbeda juga hasilnya. Jadi memanfaatkan waktu hingga waktu yang sudah ditentukan itu menjadi sangatlah penting. Bagaikan umur waktu itu bagaikan sebuah lilin yang menyala. Lilin yang menyala itu pasti ada ujungnya. Dan ujung dari lilin itu adalah kematian. Atau kalau lilin adalah sudah hilang cahayanya. Jadi selagi kita masih dapat mengeluarkan cahaya, bagikan kebaikan yang ada dalam diri kita. Kalau dalam bahasa agamanya, ainul basyirahnya dikeluarin, dan cahayanya menyinarin apa yang ada di depannya, apa yang di sekelilingnya, ada apa yang di belakangnya, sehingga dari masa yang masa lalu itu menjadi bercahaya, masa yang akan datang juga bercahaya, dan masa sekarang pun menjadi sebuah kobaran yang menjadi semangat untuk berjuang. Oke, berikutnya, jadi ada perkataan Imam Syafi'i dalam buku ini. Jadi ada 2 hal dalam waktu itu.
Satu waktu itu adalah pedang. Ketika kita tidak memotong, maka kita akan dipotong oleh waktu. Yang kedua, ketika kita tidak menyibukkan diri dengan waktu dengan kebaikan, maka waktu akan menyibukkan kita dengan hal kebatilan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tak berguna, melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi waktu itu sangatlah penting dan waktu sangatlah berharga bagi seorang manusia. Dan pesan buat my dears, jadi atur waktu penting banget, memanage waktu penting banget. Berproses, bertahan, bertahap, itulah waktu, dan kita berproses. Ketika kita sudah bisa memanage waktu, berarti kita nggak perlu belajar dan nggak ada alasan buat hidup. Tapi ketika kita belajar dan mulai memanage waktu, berarti itu ada artinya kita mulai belajar dan waktu digunain buat berproses. Karena hasil yang nentuin Allah, dan kita sebagai manusia adalah menjaga prosesnya. Bak lukisan, kita nggak bisa menentukan warna merah atau kuning, tapi kita bisa melakukan yang terbaik sehingga lukisannya menjadi estetis. Nikmatin waktunya, nikmatin apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelukis kita. Kita menjadi apa dan kita menjadi seperti apa. Biarkanlah itu mengalir dan menjadi sebuah orkestra kehidupan kita, mengikuti apa yang sudah ditentukan. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai lukisan adalah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga menjadi manfaat di dalam kehidupan kita. Sebuah simfoni yang indah, enak didengar. Ketika simfoni itu tidak maksimal, menjadi sebuah kebisingan yang mengganggu. Terus berikutnya, ada rambu-rambu dalam manajemen waktu. Dalam manajemen waktu, jadi dalam manajemen waktu itu ada beberapa hal yang perlu kita lakuin. Yang pertama adalah membagi waktu. Waktu itu sangatlah singkat, teman-teman. Waktu adalah hal yang sangat riskan. Waktu adalah hal yang sangat rentan untuk hilang, dan waktu sangatlah rentan untuk tenggelam. Ada kalanya kita jadi malas, ada kalanya kita semangat sekali, ada kalanya kita, dan manusia wajar naik turun. Dan manusia yang seru adalah mereka yang bisa memanage setiap apa yang mereka rasakan. Sehingga membagi waktu sangatlah penting, sehingga tidak ada kejenuhan dalam kita menjalani waktu-waktu kita. Mungkin waktu kita sendiri bujang, waktu kita sudah menikah, waktu kita punya anak, waktu kita sudah tua, dan waktu kita meninggal. Semua ada waktunya, dan kita feel that moment, kita menikmati momen itu sehingga waktunya sangat berharga. Berikutnya adalah jauhi keramaian saat kita belajar atau memanfaatkan waktu. Karena kenapa? Ketika kita di keramaian, pikiran kita akan ada yang masuk banyak sehingga kita bakal konslet dan lain sebagainya. Ada beberapa tipe orang yang kalau ramai malah jadi produktif. Itu bisa dilakuin, tapi seyukianya adalah banyak orang ketika keramaian itu menjadi sebuah kesibukan atau kebisingan di kepalanya sehingga tidak bisa memanfaatkan sesuatu dengan maksimal. Berikutnya adalah menghibur diri. Ada kalanya kita bosan, ada kalanya kita malas, ada kalanya kita jenuh. Ketika kita jenuh, kita mencari penghibur diri. Menghibur diri, bagaimana kita memanage diri kita, bagaimana waktu itu dimanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga kita tetap berprogres dan kita tetap menikmati apa yang kita lakuin di dalam waktu kita. Karena waktu kita yang nentuin Tuhan, Allah, tapi bagaimana kita memaknai waktu kita adalah tugas kita. Membuat itu manfaat atau sebuah kesia-siaan adalah diri kita sendiri. Jadi berikutnya adalah menghibur diri agar tetap naik. Ada kala turun, kita pompa terus biar naik. Berikutnya poin terakhir adalah
mengutamakan yang penting dahulu. Karena banyak hal itu seolah-olah penting dan seolah-olah membuat diri kita tuh sibuk. Kesibukan itu karena kita tidak bisa membagi mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau dalam bahasa yang sekarang dewasa ini adalah mana yang prioritas dan nggak prioritas. Contoh, kalau bujang prioritasnya apa? Belajar, mengembangkan karir dan lain sebagainya. Mana prioritas mana yang ingin kamu capai, itu yang kamu kerjakan. Ketika sudah menikah, prioritas mana? Kerjaan atau keluargamu? Ketika keluargamu, ya manage keluargamu, berikan kasih sayang ke keluargamu. Tapi ketika kerjaan, ya maksimalin di situnya. Jadi mana yang kamu anggap prioritas, itu yang kamu maksimalkan. Terus berikutnya adalah ketika kamu tua, mana prioritasmu? Jadi waktu bisa menjadi bermakna, menjadi berguna itu ketika kita tahu prioritas kita, mana yang penting dan gak penting. Sehingga kalau sering guru-guru kami menjelaskan adalah ketika ada sebuah tong, ada sebuah wadah, ketika itu dimasukin pasir semua, batu gak bisa masuk. Tapi ketika batu masuk, kerikil-kerikil kecil masuk, pasir pun masuk. Jadi intinya jangan penuhin waktumu hanya dengan hal-hal remeh-temeh atau hal-hal yang itu gak penting untuk dilakukan dan gak penting untuk menuju tujuanmu. Karena yang paling penting adalah engkau menuju tujuanmu, bukan engkau disetir sama kesibukan yang ada di sekitarmu. Para ulama yang saya baca dalam buku ini banyak memainkan orkestra waktunya dengan sangat detail dan dengan sangat nyaman apa yang dia lakukan. Dia sangat menikmati apa yang dia lakukan. Sampai ada cerita seorang ulama menulis buku, menulis hadis, menulis karya hingga lupa dia makan. Ceritanya adalah pada waktu malam hari seorang ulama itu menulis karyanya. Tiba-tiba ada seorang budaknya itu datang. Ya Tuan, ini ada makanan untuk kamu, untuk makan malam ini. Maaf, saya sedang sibuk, sedang menulis. Budaknya inisiatif buat menyuapin makan sampai habis. Dan pagi harinya ulamanya tanya, ya namanya Fulanah, bolehkah saya mendapatkan makanan yang engkau tawarkan tadi malam? Terus sang budak bicara, ya tuanku, sesungguhnya tadi malam saya sudah menyuapkanmu makanan sampai habis. Terus tuannya bilang, oh saya tidak merasa apapun gitu. Jadi ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang sangat penting, yang menurut kita penting, kita akan fokus dengan hal itu sehingga kita benar-benar mencurahkan, memberikan waktu kita dengan maksimal dengan apa yang kita prioritaskan tadi. Sampai-sampai tadi tuanya itu lupa bahwa dia telah makan makanan yang telah ditawarkan. Berikutnya, faktor untuk optimasi waktu. Mungkin bahasan terakhir. Setelah ini saya closing. Jadi cara untuk optimasi waktu adalah satu, cepat untuk berjalan, cepat untuk menulis, dan cepat untuk membaca. Cepat ini jangan diartikan dengan kita keburu-buru dan langsung cepat. Bukan itu sebenarnya. Cepat menurut saya, ketika saya setelah membaca ini adalah cepat itu adalah cepat menangkap, cepat paham, cepat apa yang pengen difahami, cepat apa yang harus kita lakukan. Berjalan itu ibarat kita tuh menjalani waktu kita. Ketika kita berjalan dengan sangat cepat itu tergantung dengan pacing atau tergantung dengan lingkungan kita. Ketika lingkungan kita benar, kecepatan kita menjadi sebuah lambat. Tapi ketika lingkungan kita tuh lambat, kecepatan kita menjadi sebuah kecepatan yang sangat cepat banget gitu. Jadi kita lihat lingkungan kita di mana, kecepatannya itu harus naik terus sehingga kita makin cepat untuk memanfaatkan waktunya. Ketika kita cepat membaca adalah kita dapat
mendapatkan intisari dari berbagai buku yang akan kita baca. Bukan sebanyak apa kita membaca buku, tapi secepat apa atau sefaham apa kita tentang buku ini. Mungkin saya nggak hafal buku ini gitu. Tapi insya Allah ada beberapa hal, mungkin 1-2 hal yang saya pahami tentang buku ini. Bukan berarti harus menghafal semua. Kalau menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana kita paham. Ada momen, oh gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti ada menemukan hal yang namanya, oh gitu ya. Misal kita makan, oh gitu ya caranya makan. Oh gitu ya caranya minum. Oh gitu ya caranya belajar. Oh gitu ya cara memahami. Dan lain sebagainya. Banyak oh gitu ya itu kita akan merasa worth it untuk melakukan sesuatu halnya. Melakukan sesuatu halnya itu menjadi sangat bersemangat karena kita menemukan sebuah pemahaman. Pemahamannya gimana? Ada 1 mili detik yang ada di diri kita merasa, oh gitu ya. Oh mandi tuh gitu ya. Oh sisiran tuh gitu ya. Dan banyak hal kita bisa temukan ketika kita memanfaatkan waktu kita dengan maksimal. Bayangkan ketika satu waktu kamu melakukan hal yang menurut kamu benar dan kamu memahami itu, dan ketika kamu memiliki 100 waktu, kamu akan mendapatkan 100 hal yang menurutmu akan sangat kamu pahami. Jadi pemahaman itu sangat penting. Nanti nyambung. Jadi ada video ketika teman-teman pengen ada satu pelajaran menarik, itu adalah 20 hours how to learn anything. 20 jam bagaimana kamu mempelajari apapun. Dan itu menurutku bagus buat kita masukkan ke dalam diri kita, bagaimana kita memahami sesuatu. Yang paling penting adalah bukan banyaknya, tapi bagaimana kita paham dan kita bisa melakukannya. Terima kasih teman-teman. Mari kita belajar dengan hati dan kita manfaatin waktu kita dengan maksimal. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.